Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya kita semua senantiasa ada dalam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan sebuah informasi yang tentunya sangat penting, menarik, kontekstual, serta relevan, dan pastinya akan membuat kita mengalami perubahan dalam pengetahuan, dalam pemahaman kita semua. Secara khusus pada kesempatan ini saya menyajikan satu peristiwa di mana ada seorang muslimah yang mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, dan dia menyatakan suatu sikap iman yang sangat luar biasa, dan ia memberikan kesaksian di media sosial, khususnya di TikTok. Ia menanggapi pernyataan atau komentar-komentar dari warganet atau netizen yang mengatakan bahwa ia menjadi Kristen oleh karena ibadah Kristen yang simpel, yang mudah, yang gampang, tidak ribet, tidak mumet seperti ibadah-ibadah yang diikutinya dalam agama sebelumnya. Ada ritual-ritual yang sangat ribet dipraktekkan, dilakukan dalam ibadah agama sebelumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata muslimah ini dia mengatakan bahwa ia mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Roh Kudus melawat hidupnya dan ia percaya dia dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Itu sebabnya dia memberikan kesaksian, komentar, menanggapi respon atau pernyataan-pernyataan dari warganet yang menuding dirinya menjadi Kristen karena ibadah Kristen itu gampang, ibadah Kristen itu mudah. Baik Bapak Ibu Saudara, untuk mempersingkat waktu, saya men-share videonya berikut ini bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan secara tuntas agar tidak gagal paham dalam informasi yang saya bagikan pada kesempatan ini. Shalom saudara dan saudariku, apa kabar semuanya? Selamat menunaikan ibadah puasa buat saudara dan saudari yang sedang menunaikannya. Saya Ingwi Rizky Ramadan, senang sekali bersukacita di dalam Tuhan Yesus pada hari ini, karena saya masih bisa menyapa teman-teman dan memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Dan pada hari ini saya ingin menyapa Kakak Choi yang sudah berkomentar atau memberikan suatu pernyataan di salah satu video saya, yaitu bahwa saya memilih murtad karena ibadah orang Kristen mudah atau gampang. Ada dua hal yang akan saya sampaikan dengan cepat namun jelas pada video kali ini sebagai jawaban saya untuk Kakak Choi. Yang pertama, saya murtad bagi Anda, tapi bagi Tuhan saya dimenangkan. Dan saya memilih murtad bukan karena cara ibadah orang Kristen, dan sama sekali saya tidak pernah memilih Tuhan Yesus pada awalnya, karena saya juga seseorang yang fanatik pada agama saya yang dahulu, dan saya juga mempelajarinya dengan lumayan mendetail, karena saya juga sekolah dari TK, SD, dan SMP berbasic agama Islam. Nah, kemudian saya tidak pernah memilih Tuhan dalam hidup saya, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih saya di dalam kehidupan saya. Rohnya yang kudus itu ditiupkannya di dalam hidung saya, kemudian saya merasakan saya kepenuhan roh, dan saya bertanya kepada roh itu, siapakah engkau Tuhan? Karena saya tahu bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan dia menjawab, akulah Yesus.
yang selama ini engkau hina-hina itu. Itu secara singkatnya, secara jelasnya teman-teman bisa saksikan di YouTube channel saya yang paling awal, di mana saya berikan judul pengalaman pribadi saya pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu secara singkatnya ya. Jadi saya tidak pernah memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih umatnya untuk menjadi penyembahnya. Jadi tentu saya tidak mengerti bagaimana ibadah mereka. Jadi bukan suatu oh ibadahnya orang Kristen itu enak jadi saya murtad aja. Tidak sedangkal itu saudara memandang keselamatan. Tidak sependek itu saya memikirkan sesuatu hal yang menyangkut keselamatan jiwa ini ya, karena di dunia dan di akhirat loh ini urusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ibadah sendiri. Saya berharap ketika saya diizinkan Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini, firman Tuhan ini, saya berharap Anda semua buka hati dan saya berdoa agar Roh Kuduslah yang berkarya di dalam hatimu, karena hanya Roh Kuduslah yang membuat kita semua mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Saudaraku, ibadah tidak membuat orang Kristen masuk surga. Jadi mau susah, mau gampang, mau sulit, mau rumit, mau simple, itu tidak berpengaruh kepada kita mau masuk surga atau tidak. Nah, kenapa? Karena kita diselamatkan bukan karena ibadah kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita diselamatkan bukan karena amal dan ibadah serta ilmu kita, serta doa-doa dari siapapun. Tidak, kita diselamatkan karena anugerah, karena kita tidak layak sama sekali. Kesalehan kita, perbuatan baik kita, bahkan seperti kain kotor di hadapan Allah. Kita ini tidak ada yang bisa menebus dosa kita masing-masing, walaupun perbuatan baik kita itu benar-benar sempurna. Ya, karena keselamatan itu adalah pilihan, adalah anugerah. Kita semua tidak layak. Yang membuat kita selamat adalah pilihan Allah sendiri untuk menyelamatkan kita. Itu yang disebut dengan sola gratia. Jadi hanya anugerahlah yang membuat saya selamat, bukan ibadah saya. Lah, lalu bagaimana? Mengapa saya masih beribadah? Karena saya mengucap syukur, karena saya mau mengungkapkan rasa cinta saya, rasa kasih saya kepada Allah. Karena Allah lebih dahulu mengasihi saya dan mencintai saya mengungkapkannya dengan ibadah, dengan ucapan syukur. Dan untuk menjaga hidup saya, supaya saya tetap ada di dalam kehidupan rohani, di dalam firman Tuhan yang hidup. Itulah gunanya ibadah. Tetapi saudaraku, ibadah yang sejati adalah ketika kita mau dan mampu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang suci, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi kita masuk surga bukan karena perbuatan kita, bukan karena ibadah kita, tetapi karena anugerah. Tetapi kita harus tetap beribadah dan mengucap syukur, karena kita harusnya tahu diri sudah diselamatkan. Masakan kita mau hidup sembarangan, karena kita dipanggil untuk bertobat. Sola Gracia. Saya Ingviris Ramadan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, itu video yang bisa saya share untuk kita semua. Dan ada beberapa hal penting yang bisa saya highlight dari kesaksian tersebut Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dikatakan bahwa muslimah ini murtad bagi Anda, atau menurut muslimah ini dalam perspektif publik, secara khusus dalam perspektif umat Islam atau umat muslim, muslimah ini dianggap sebagai murtad. Tetapi dari perspektif Allah, muslimah ini percaya dia diselamatkan. Dia mengalami lawatan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kemudian
Hal yang kedua yang bisa saya highlight juga dari kesaksian tersebut, yaitu bahwa ia murtad bukan karena ibadah orang Kristen yang gampang, yang simpel, yang mudah, tetapi dia dipilih oleh Tuhan, dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, muslimah ini memahami betul bahwa Allah lah yang memilih dia, bukan dia yang memilih Tuhan, atau bukan dia yang memilih Allah, tetapi Allah lah yang memilih dia. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15. Kalau saya tidak salah, ya Injil Yohanes, saya baca buat kita. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, ya. Ya, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku." Itulah yang dipahami, yang dialami oleh muslimah ini. Jadi dia menyadari betul bahwa Allah lah yang memilih dia untuk diselamatkan, bukan dia yang memilih Allah untuk diselamatkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, muslimah ini juga berkata bahwa ia diselamatkan bukan karena ibadah, bukan karena ritual-ritual penyembahan, bukan karena rajinnya dia beribadah. Tidak, bahkan orang Kristen pun diselamatkan bukan karena rajin ke gereja, ibadah-ibadah setiap minggu, bukan. Kemudian dia juga mengatakan bahwa orang Kristen diselamatkan bukan karena kebaikan, bukan karena kesalehan, tetapi dikatakan bahwa ia diselamatkan oleh anugerah Allah. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian selanjutnya keselamatan yang diperoleh oleh muslimah ini, dia tahu betul bahwa oleh anugerah Allah lah, oleh iman kepada Yesus Kristus lah, ia memperoleh hidup yang kekal, mati pasti masuk surga. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa kita masih beribadah sampai dengan hari ini? Kita beribadah bukan untuk diselamatkan, tapi kita beribadah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, yang telah mengasihi kita, yang telah memberkati kita. Sehingga kita melakukan ibadah pada hari Minggu atau pada hari-hari yang sudah ditentukan bagi orang Kristen. Kita beribadah, memuji memuliakan Tuhan, bukan lagi untuk diselamatkan, tetapi sebagai tanda terima kasih, tanda ucapan syukur kepada Allah, karena Allah memelihara, menolong, memberkati, dan menyelamatkan kita semua. Demikian Bapak Ibu Saudara, sedikit sharing tentang kesaksian dari muslimah yang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi dan meninggalkan agamanya yang lama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.